di tengah panasnya pasir Makkah, saat kota itu masih dikuasai berhala dan kesombongan kaum Quraisy, lahirlah seorang anak yang kelak namanya akan mengguncang sejarah. Ia adalah Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Salib paman yang melindungi Nabi Muhammad ketika hampir seluruh Makkah memusuhinya. Sejak kecil, Ali bukanlah anak biasa. Ketika kekeringan melanda Makkah dan Abu Thalib kesulitan menafkahi keluarganya yang besar, Nabi Muhammad mengambil Ali kecil untuk diasuh di rumahnya. Sejak saat itulah Ali tumbuh bukan hanya di bawah atap Nabi, tetapi juga di bawah cahaya akhlak dan wahyu. Ali menyaksikan Rasulullah bukan sebagai nabi yang agung di atas mimbar, tetapi sebagai manusia yang jujur dalam kesehariannya. Ia melihat Nabi bangun di tengah malam, menangis dalam doa, dan bersikap lembut kepada siapapun. Maka, ketika wahyu pertama turun di Gua Hira dan Rasulullah mulai menyampaikan Islam secara diam-diam, Ali tidak pernah ragu. Ia masih sangat muda, namun hatinya lebih dewasa daripada banyak orang tua. Dialah anak pertama yang memeluk Islam tanpa perdebatan, tanpa syarat. Ia memilih kebenaran meskipun tahu risikonya adalah celaan, siksaan, bahkan kematian. Hari-hari awal Islam adalah hari-hari yang penuh ketakutan. Para sahabat disiksa, dihina, dan diburu. Namun, Ali berdiri tegak di sisi Rasulullah hingga tibalah malam yang paling berbahaya dalam sejarah dakwah, malam hijrah. Kaum Quraisy telah mengepung rumah Nabi, bersepakat untuk membunuhnya. Pada malam yang genting itu, Rasulullah menoleh kepada Ali dan berkata dengan tenang, "Tidurlah di tempat tidurku." Ali paham betul apa maknanya. Ia tahu pedong-pedong di luar sana bisa menebas siapa saja yang berbaring di ranjang itu. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Ali merebahkan tubuhnya, lalu menutupinya dengan selimut Nabi. Malam itu, ia menukar nyawanya demi keselamatan sang Rasul, dan Allah menjaganya. Hijrah membawa Islam ke Madinah, dan di sanalah Ali tumbuh menjadi singa di medan perang. Dalam perang Badar, Uhud, Khandak, dan terutama Kabar, nama Ali menjadi simbol keberanian yang tak tertandingi. Ketika benteng Kabar yang kokoh tak mampu ditembus oleh pasukan Muslim, Rasulullah bersabda, "Akan aku berikan panji perang ini besok kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya pun mencintainya." Keesokan harinya, seluruh mata tertuju pada Nabi, bertanya-tanya siapakah orang yang beruntung itu. Dan panji itu jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib. Dengan keyakinan dan pekikan takbir, ia maju, menumbangkan benteng Khaybar dan menorehkan sejarah kemenangan bagi umat Islam. Namun, kehebatan Ali bukan hanya terletak pada pedangnya. Ia adalah samudra ilmu. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya." Ketika para sahabat lain bertanya mengenai hukum, Ali menjawabnya dengan hikmah. Ketika para pemimpin lain ragu dalam mengambil keputusan, Ali memberikan solusi yang adil. Ia memahami Al-Quran bukan hanya dengan hafalan, tetapi dengan hati yang hidup bersama wahyu. Ali menikah dengan Fatimah Az-Zahra, putri tercinta Rasulullah. Pernikahan mereka sangat sederhana, tanpa kemewahan dan tanpa istana. Rumah mereka seringkali tidak berlampu di malam hari, dan makanan mereka seringkali hanya sepotong roti dan air putih. Namun, dari rumah yang sederhana inilah lahir Hasan dan Husain, cucu-cucu kesayangan Rasulullah, para pewaris akhlak dan keberanian. Setelah wafatnya Rasulullah, Ali memilih untuk tetap diam dan setia. Meskipun ia memiliki kedudukan yang sangat besar di mata umat, ia lebih mendahulukan persatuan umat daripada ambisi pribadi. Ia membantu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dengan ilmu serta nasihat-nasihatnya yang berharga. Hingga akhirnya, setelah wafatnya Utsman bin Affan,
umat Islam berada di persimpangan jalan yang paling gelap. Fitnah menyebar luas, darah mulai tertumpah, dan keadilan dipertanyakan. Dalam situasi yang sangat kacau itulah, Ali dibayat menjadi khalifah keempat. Namun, masa kekhalifahan Ali bukanlah singgasana yang nyaman, melainkan ujian yang sangat berat. Ia memerintah di tengga-tengga perpecahan umat, namun Ali menolak untuk berkompromi dengan kezaliman. Ia memecat para pejabat yang tidak adil, meskipun ia tahu langkah itu akan membuatnya kehilangan banyak dukungan politik. Baginya, keadilan jauh lebih mahal daripada kekuasaan. Ia pernah berkata, "Demi Allah, seandainya harta negara ini adalah milikku pribadi, pasti akan kubagi sama rata. Apalagi ini adalah milik umat." Ali hidup sebagai seorang khalifah yang menambal sandalnya sendiri, memikul karung gandum di tengah malam untuk dibagikan kepada kaum miskin, dan menangis saat berdoa di hadapan Allah. Pedangnya begitu tajam di medan perang, tetapi hatinya sangat lembut di hadapan Tuhannya. Hingga pada suatu subuh di Kufah, ketika Ali berjalan menuju masjid untuk menunaikan syalat, sebuah pengkhianatan telah menunggunya di kegelapan. Sebuah pedang beracun menebas kepalanya. Darah suci mengalir dan Ali tersenyum. Dengan suara yang lemah, ia berucap, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang. Ali bin Abi Thalib wafat sebagai seorang syahid. Hidupnya dihabiskan untuk membela kebenaran, dan wafatnya menjadi saksi atas kejujurannya. Ia tidak meninggalkan istana, tidak pula mewariskan harta, tetapi ia meninggalkan teladan abadi tentang keberanian tanpa kesombongan, ilmu tanpa keangkuhan, dan kekuasaan tanpa cinta dunia. Namanya akan terus hidup di mimbar-mimbar ilmu, dalam doa-doa di keheningan malam, dan di dalam hati orang-orang yang merindukan keadilan sejati. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa.